Wah wah wah, benar-benar di luar dugaan. Kabar Elkan Bagot kembali ke timnas Indonesia. Apakah bisa bermain lawan Australia? Begini info menariknya. Sepertinya takut dihujat. Ini dia alasan mengejutkan Erick Thohir ogah bahas target timnas Indonesia lawan Australia. Fans Garuda harus simak ini yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Wah wah wah, ada apa ini? Shin Tae-yong tiba-tiba datangi Asnawi dan Arhan. Kira-kira ada apa ya? Simak fakta mengejutkannya ini. Nah, ini baru super top Marco Top. Tom Haye punya impian besar bersama timnas Indonesia. Kira-kira impian apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Takut dihujat, Erick Thohir ogah bahas target timnas Indonesia lawan Australia. Jelang debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, ada hal menarik yang menjadi sorotan publik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara mengejutkan memilih untuk tidak membahas target dalam laga melawan Australia. Sikap ini memunculkan berbagai spekulasi, salah satunya adalah ketakutan Erick Thohir terhadap reaksi fans Garuda jika Kluivert gagal memenuhi ekspektasi. Sebagai informasi, sebelumnya Shin Tae-yong harus angkat kaki dari kursi kepelatihan timnas Indonesia setelah dianggap tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan Erick Thohir. Tak hanya itu, Indra Syafri juga menjadi korban netizen yang menuntut pemecatannya usai kegagalan di Piala Asia U20. Melihat pola ini, bukan tidak mungkin jika Patrick Kluivert juga akan mengalami nasib serupa jika ekspektasi tinggi langsung dibebankan kepadanya sejak awal. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia pada 20 Maret 2025. Laga ini akan menjadi ujian pertama bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih baru Garuda. Namun alih-alih memberikan target konkret, Erick Thohir justru memilih untuk bermain aman dengan hanya berharap hasil terbaik. Saya tidak mau berbicara soal target. Sepak bola itu 50-50, tapi tentu kita ingin hasil terbaik. Semua mau yang terbaik kan? Ujar Erick Thohir dalam wawancara di Hotel Fairmont, Jakarta. Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa Erick Thohir ingin memberikan ruang bagi Patrick Kluivert untuk beradaptasi terlebih dahulu dengan skuad Garuda. Bisa jadi ia ingin menghindari tekanan yang berlebihan agar pelatih asal Belanda itu dapat bekerja lebih leluasa tanpa bayang-bayang pemecatan yang terlalu cepat. Menariknya, keputusan Erick Thohir ini juga bisa dilihat sebagai strategi jangka panjang. Jika langsung menetapkan target dan hasilnya tidak sesuai, desakan dari supporter untuk mengganti pelatih bisa semakin besar. Oleh karena itu, dengan tidak memberikan target secara terbuka, Erick mungkin ingin memberikan waktu bagi Kluivert untuk menemukan strategi yang pas bagi timnas Indonesia. Hal ini juga berkaca pada kasus Indra Syafri yang gagal memenuhi target di Piala Asia U20 yang akhirnya memicu reaksi keras dari netizen. Erick tentu tidak ingin hal serupa terjadi pada Kluivert dalam waktu singkat. Bisa jadi ia berencana untuk terus mencoba hingga menemukan formula terbaik antara sang pelatih dengan skuad Garuda. Lantas, apakah keputusan Erick Thohir ini tepat? Apakah Patrick Kluivert memang pantas mendapatkan waktu lebih untuk beradaptasi? Ataukah seharusnya sejak awal ada target yang jelas agar performa timnas Indonesia bisa lebih terukur? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Elkan Bagot kembali ke timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan, kabar mengenai Elkan Bagot yang kembali menjadi sorotan di tengah persiapan timnas Indonesia menghadapi Australia mengejutkan banyak pihak. Meski sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali membela timnas di ajang Piala Asia 2023, PSSI ternyata masih sangat menginginkan kehadiran bek berpostur jangkung ini dalam skuad Garuda.
Namun hingga saat ini Elkan tampaknya masih memprioritaskan klubnya, Blackpool FC, untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Ketua PSSI Erick Thohir secara terbuka menyampaikan bahwa PSSI masih berharap Elkan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun ia juga menegaskan bahwa keputusan sang pemain untuk tetap fokus bersama klubnya harus dihormati. Dalam pernyataannya di Hotel Fairmont, Jakarta, Erick meminta seluruh pendukung timnas Indonesia untuk tidak terburu-buru menghakimi pilihan Elkan. Kami masih menginginkan Bagot kembali ke timnas Indonesia. Tapi kita juga harus menghormati keputusannya saat ini, ujar Erick Thohir. Saat ini Elkan Bagot memang tengah berjuang mendapatkan posisi utama di Blackpool FC setelah sebelumnya sempat dipinjamkan dari Ipswich Town. Di musim ini ia telah mencatatkan 14 penampilan di berbagai ajang termasuk League One, AFL Trophy, dan Carabao Cup. Meski perjalanannya sempat terganggu oleh cedera, ia tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam memperjuangkan tempatnya di klub. Di satu sisi, keputusan Elkan untuk tetap bertahan di klubnya memang dapat dimengerti dari perspektif profesionalisme. Dengan terus mendapatkan menit bermain secara reguler, ia bisa semakin berkembang dan menjadi pemain yang lebih matang, baik secara teknik maupun mental. Namun di sisi lain, banyak supporter timnas Indonesia yang merasa kecewa dengan absennya Elkan dalam laga penting melawan Australia. Padahal dengan postur tinggi dan kemampuannya dalam duel udara, ia bisa menjadi aset berharga bagi lini pertahanan timnas. Kabar ini pun memicu beragam reaksi dari para pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang memahami alasan Elkan tetap bertahan di klubnya, tetapi tidak sedikit pula yang berharap agar ia segera kembali membela merah putih. Beberapa supporter bahkan menyuarakan agar PSSI terus berkomunikasi dengan Elkan dan memberikan jaminan bahwa perannya di timnas tetap penting. Terlepas dari semua itu, satu hal yang pasti, pintu timnas Indonesia masih terbuka lebar bagi Elkan Bagot. Publik tentu menantikan apakah suatu hari nanti ia akan kembali mengenakan seragam Garuda dan berjuang bersama rekan-rekannya. Bagaimana menurut kalian, apakah Elkan sebaiknya tetap fokus di klub atau segera kembali ke timnas? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Target realistis PSSI saat timnas Indonesia bertemu Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 ini menjadi sorotan besar, terutama dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Garuda. Dengan pengalaman yang dimilikinya sebagai pelatih kelas Eropa, ekspektasi terhadap timnas Indonesia meningkat tajam. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa target realistis PSSI untuk mencuri 1 poin dari Australia bisa saja terlampaui dengan kemenangan atau bahkan kemenangan besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi melepas skuad Garuda dari Hotel Fairmont, Jakarta pada 16 Maret 2025. Dalam sambutannya, Erick mengungkapkan harapan agar timnas Indonesia dapat memberikan hasil terbaik dalam pertandingan ini. Bismillah, saya melepas para pemain dan tim kepelatihan hari ini untuk memastikan persiapan bisa maksimal. Selamat berjuang timnas Indonesia. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar timnas bisa memberikan yang terbaik, ujar Erick. Meskipun target realistis PSSI 1 poin dari pertandingan ini, banyak yang percaya bahwa timnas Indonesia bisa lebih dari sekadar bermain imbang. Dengan kombinasi pemain muda berbakat yang merumput di dalam dan luar negeri serta kepemimpinan seorang pelatih berkelas seperti Kluivert, kemenangan bukanlah sesuatu yang mustahil. Sejarah telah menunjukkan bahwa tim dengan pelatih berpengalaman dari Eropa kerap kali tampil lebih dominan saat menghadapi tim dari Asia. Hal ini semakin memperkuat optimisme bahwa Garuda bisa mengejutkan Australia di kandang mereka sendiri. Rombongan yang berangkat ke Australia terdiri dari sejumlah pemain Liga 1, termasuk Rizky Ridho Ramadhani, Muhammad Ramadhan Sananta, Septian Satria Bagaskara, Hoki Caraka Bintang Brilliant, Muhammad Ferrari, Nado Argawinata, Hernando Arisutaryadi, dan Ricky Ricardo Kambuaya.
Sementara itu, para pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri akan langsung bergabung dengan skuad di Sydney. Kesiapan dan kebugaran para pemain menjadi faktor penting dalam pertandingan ini, terutama menghadapi tim sekelas Australia yang memiliki fisik dan pengalaman lebih matang di level internasional. Dari segi strategi, kehadiran Patrick Kluivert diharapkan membawa perubahan signifikan dalam permainan timnas Indonesia. Sebagai mantan pemain dan pelatih yang memiliki pengalaman luas di Eropa, ia diyakini mampu merancang skema permainan yang lebih efektif baik dalam bertahan maupun menyerang. Dengan pendekatan taktik yang lebih modern dan adaptif, timnas Indonesia berpotensi menciptakan kejutan besar. Australia, meskipun diunggulkan, bukanlah tim yang tidak bisa dikalahkan. Kelemahan mereka dalam menghadapi tim dengan pola permainan cepat dan disiplin dapat dimanfaatkan oleh skuad Garuda untuk mencetak kemenangan bersejarah. Apakah timnas Indonesia mampu melampaui target realistis yang diberikan PSSI dan mencatat kemenangan pertama mereka di putaran ketiga ini? Atau justru Australia akan tetap menunjukkan dominasinya? Mari dukung dan saksikan perjuangan timnas Garuda dalam laga ini. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Permintaan unik Sandy Walsh ke fans Garuda. Jelang laga krusial antara timnas Indonesia dan Australia di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, salah satu pemain naturalisasi, Sandy Walsh, mencuri perhatian publik dengan permintaan uniknya kepada para fans Garuda. Pemain kelahiran Brussels ini baru saja menyelesaikan tugasnya bersama Yokohama F. Marinos di Liga Jepang, di mana ia tampil solid dalam kemenangan 2-0 melawan Gamba Osaka. Tanpa banyak waktu untuk beristirahat, Sandy langsung terbang ke Sydney untuk bergabung dengan skuad Garuda. Meskipun jadwalnya padat, semangatnya untuk membela Indonesia tetap membara. Menariknya, Sandy Walsh menyampaikan pesan yang cukup mengejutkan kepada para pendukung timnas. Dalam unggahan di media sosial, ia menuliskan kalimat dengan bahasa Jawa khas Surabaya, "Dongane ya, rek," yang berarti minta doanya ya, teman-teman. Sapaan ini tentu saja langsung disambut meriah oleh para fans, terutama yang berasal dari Jawa Timur. Sandy memang memiliki darah keturunan Surabaya dari nenek moyangnya, dan ia bahkan pernah mengunjungi makam keluarganya di kota tersebut. Hal ini membuat kedekatannya dengan budaya Jawa, terutama Surabaya, semakin kuat. Penggunaan bahasa Jawa oleh Sandy Walsh menjadi bukti bahwa dirinya tidak hanya berkomitmen untuk membela timnas di atas lapangan, tetapi juga berusaha menyatu dengan budaya dan masyarakat Indonesia. Hal ini tentu saja semakin mempererat hubungan antara pemain dan supporter. Tidak sedikit fans yang langsung membanjiri kolom komentar dengan berbagai respons positif, bahkan ada yang mengajaknya untuk berbicara lebih banyak dalam bahasa Jawa. Selain Sandy, beberapa pemain lainnya juga mulai berdatangan ke Sydney untuk menjalani persiapan jelang pertandingan. Justin Hubner dan Tom Haye sudah lebih dulu tiba di Australia, sementara Sandy menjadi salah satu pemain berikutnya yang akan menyusul. Meski baru saja menjalani laga intens di Jepang, ia tetap menunjukkan semangat tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Laga melawan Australia memang bukan tantangan mudah bagi skuad Garuda, mengingat Soichiro Oz memiliki sejarah panjang di kompetisi internasional dan sering menjadi momok bagi tim-tim Asia Tenggara. Namun dengan semangat juang para pemain, dukungan penuh dari masyarakat, serta taktik yang diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert, peluang Indonesia untuk mencuri poin dari laga ini tetap terbuka lebar. Apalagi semangat seperti yang ditunjukkan oleh Sandy Walsh bisa menjadi motivasi tambahan bagi rekan-rekannya di lapangan. Bagaimana menurut kalian tentang permintaan unik Sandy Walsh ini? Apakah menurut kalian para pemain naturalisasi lainnya juga perlu mempelajari bahasa daerah di Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus timnas Indonesia dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Alasan Asnawi tak dipanggil timnas Indonesia.
Keputusan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk tidak memanggil Asnawi Mangkualam ke dalam skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar mengejutkan banyak pihak. Asnawi yang selama ini menjadi langganan timnas dan bahkan pernah dipercaya sebagai kapten, kali ini harus rela menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari luar lapangan. Banyak yang berspekulasi bahwa ada faktor non-teknis yang memengaruhi keputusan ini. Namun Ketua PSSI Erick Thohir dengan tegas menepis anggapan tersebut dan memastikan bahwa pemilihan pemain sepenuhnya menjadi kewenangan pelatih tanpa adanya titipan dari pihak manapun. Tergantung pelatih, bukan tergantung saya. Kan tidak ada pemain titipan, ujar Erick Thohir dalam keterangannya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada Minggu 16 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Keputusan Kluivert memang terasa janggal, terutama mengingat performa Asnawi yang sedang dalam tren positif. Bek yang kini bermain di Port FC itu baru saja terpilih masuk ke dalam tim terbaik paruh musim Thai League 1 berkat kontribusinya yang impresif di putaran pertama. Jika melihat dari segi performa, seharusnya Asnawi masih memiliki tempat di timnas Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir enggan ikut campur dalam keputusan ini dan percaya bahwa pemilihan pemain sudah dipikirkan dengan matang oleh Kluivert. Ia juga menyebutkan bahwa ada pemain lain di posisi yang sama seperti Kevin Dix dan Sandy Walsh yang mungkin menjadi pertimbangan dalam komposisi tim. Mungkin ada beberapa posisi. Di situ ada Kevin Dix, Sandy Walsh mungkin. Saya tidak tahu, ungkap Erick Thohir. Saya tidak berani bertanya atau membandingkan per individu. Sebab semua akan menjadi satu strategi kepelatihan, tambahnya. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi 2 laga krusial dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan pertama adalah melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Disusul dengan laga kandang melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada 25 Maret 2025. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Garuda hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Dengan kondisi ini, kemenangan dalam 2 laga mendatang akan sangat menentukan nasib Indonesia di kualifikasi ini. Absennya Asnawi jelas menjadi bahan perdebatan. Apakah ini keputusan yang tepat? Ataukah seharusnya Asnawi tetap dipanggil untuk memperkuat lini belakang timnas? Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan ini adil bagi Asnawi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong nonton langsung Asnawi dan Arhan main di Liga Thailand. Momen mengharukan terjadi setelah laga seru antara Bangkok United dan Port FC di Liga Thailand pada Minggu 16 Maret 2025 malam. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tiba-tiba hadir di Stadion PAT Bangkok untuk menyaksikan pertandingan yang mempertemukan 2 mantan anak asuhnya, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Kehadiran Shin Tae-yong langsung menarik perhatian penonton dan kamera siaran. Sang pelatih yang berjasa besar dalam perkembangan sepak bola Indonesia terlihat fokus menyaksikan pertandingan dari tribun. Sesekali kamera menyorot wajahnya yang menunjukkan ekspresi bangga melihat perkembangan kedua mantan pemainnya di klub masing-masing. Laga tersebut berakhir dengan skor imbang 0-0. Namun bukan hasil pertandingan yang menjadi sorotan, melainkan momen penuh kehangatan yang terjadi setelah peluit panjang berbunyi. Shin Tae-yong turun ke lapangan dan langsung menyambangi Pratama Arhan serta Asnawi Mangkualam. Momen ini menjadi viral setelah seorang penonton merekam interaksi mereka. Dalam video yang tersebar di media sosial, Shin Tae-yong terlihat berbincang akrab dengan Arhan dan Asnawi. Ketiganya saling tersenyum seakan melepas rindu setelah sekian lama tak bertemu. Bagi Pratama Arhan, pertemuan ini menjadi penyemangat besar. Shin Tae-yong dikabarkan memberikan dorongan motivasi agar Arhan terus berkembang dan berjuang membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Mantan pelatihnya itu tentu paham betapa besar potensi Arhan untuk menjadi salah satu pemain kunci Garuda di masa depan. Sementara itu Asnawi Mangkualam yang baru saja mengalami kekecewaan karena tak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia juga mendapatkan dukungan moral dari sang mantan pelatih. Shin Tae-yong tampak menepuk bahu Asnawi seolah mengatakan bahwa perjalanan kariernya masih panjang dan akan ada banyak kesempatan lain di masa depan. Bagi banyak supporter, momen ini begitu menyentuh. Shin Tae-yong telah menjadi sosok yang sangat berarti bagi sepak bola Indonesia, bukan hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai figur yang membentuk banyak pemain muda menjadi bintang. Kedekatannya dengan Asnawi dan Arhan menunjukkan bahwa hubungan mereka bukan sekadar antara pelatih dan pemain, melainkan layaknya seorang ayah dengan anak-anaknya. Kisah haru ini pun memancing berbagai reaksi dari netizen. Banyak yang merasa bangga melihat bagaimana mantan pelatih timnas Indonesia masih peduli dengan perkembangan anak asuhnya meski kini mereka sudah berpisah. Bagaimana menurut kalian? Apakah Asnawi layak kembali dipanggil ke timnas? Dan apakah Arhan bisa menjadi kunci Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Vietnam iri lihat timnas Indonesia membawa skuad gacor untuk lawan Australia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini semakin mengokohkan posisi Garuda sebagai kekuatan baru di sepak bola ASEAN. Namun di balik kesuksesan tersebut, ada satu negara yang tampak iri dan tak bisa menyembunyikan rasa tidak puasnya Vietnam. Meskipun Vietnam berhasil meraih gelar juara Piala AFF 2024, mereka tetap kecewa karena gagal melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang lebih menyakitkan lagi, perjalanan mereka terhenti setelah 2 kali dikalahkan oleh Indonesia saat masih diasuh Shin Tae-yong. Hal ini semakin menambah panas rivalitas antara kedua negara di kancah sepak bola Asia Tenggara. Kini di bawah asuhan pelatih kelas dunia Patrick Kluivert, timnas Indonesia kembali membuat gebrakan dengan merilis daftar 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi laga berat melawan Australia dan Bahrain. Dalam daftar ini, nama-nama besar seperti Jay Itzes, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Kevin Dix masih menjadi andalan. Tak hanya itu, 3 pemain baru naturalisasi yakni Emil Audero Mulyadi dan James dan Joey Pelupesi semakin memperkuat skuad Garuda. Melihat skuad mewah yang didominasi pemain dengan pengalaman di Eropa, reaksi fans Vietnam pun beragam. Banyak dari mereka yang tak bisa menyembunyikan rasa iri dan memberikan komentar bernada sinis. Terlihat seperti Indonesia tetapi sangat Belanda, ujar seorang fans Vietnam menyoroti banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Indonesia masih kalah dari Vietnam, komentar lainnya dengan nada meremehkan. Namun tak sedikit juga yang mulai mengakui potensi besar timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Melihat skuad dan pelatihnya, kemungkinan memenangkan tiket ke Piala Dunia sangat tinggi, ujar seorang netizen Vietnam. Berharap Indonesia dapat mewakili Asia Tenggara di Piala Dunia, tulis lainnya. Persaingan antara Indonesia dan Vietnam memang selalu panas. Namun kali ini tampaknya timnas Indonesia benar-benar selangkah lebih maju. Dengan materi pemain berkualitas dan pelatih berkelas dunia, Garuda memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026? Atau Vietnam masih bisa menyusul di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tom Haye impikan bermain di Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Tom Haye, gelandang elegan yang kini membela Almeria City, tak menutup mata bahwa ia memiliki mimpi besar membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menjelang laga krusial melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain berdarah Belanda Indonesia itu semakin optimis dengan peluang Garuda menorehkan sejarah. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Skuad Garuda hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Jika berhasil menjadi runner-up grup, Indonesia bisa langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Bahkan jika harus melalui babak keempat, peluang tetap terbuka lebar. Kepercayaan diri Tom Haye tak datang tanpa alasan. Timnas Indonesia yang semula diremehkan karena memiliki peringkat FIFA paling rendah di grup C justru berhasil tampil mengejutkan. Garuda sukses menumbangkan Arab Saudi dan memberikan perlawanan sengit kepada Australia serta Bahrain. Dalam wawancara dengan media Belanda, Haye mengungkapkan bahwa ia selalu berusaha fokus pada hal-hal yang ada di depan mata. Namun, mimpi tampil di Piala Dunia bukan sesuatu yang mustahil. Ya, bermimpi itu selalu diperbolehkan. Saya adalah seseorang yang lebih suka fokus pada segala hal yang dekat, ujar Haye dikutip dari Football Premier. Duel melawan Australia pada 20 Maret di Stadion Allianz, Sydney, serta pertandingan menghadapi Bahrain di GBK pada 25 Maret akan menjadi 2 laga penentu nasib Indonesia. Haye menyadari betul pentingnya pertandingan ini dan siap memberikan segalanya di lapangan. Saya telah memainkan beberapa pertandingan penting, tetapi pertandingan-pertandingan ini pasti termasuk dalam kategori itu, tegasnya. Sebagai salah satu pemain kunci di lini tengah Timnas Indonesia, Haye memiliki peran besar dalam membangun permainan dan menjaga keseimbangan tim. Kombinasi umpan akurat, visi bermain yang tajam, serta pengalaman bermain di Eropa membuatnya menjadi pemain yang sangat diandalkan oleh Patrick Kluivert. Jika Timnas Indonesia berhasil meraih hasil maksimal dalam 2 laga ini, maka peluang untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 semakin nyata. Dukungan penuh dari supporter Garuda di seluruh dunia tentu akan menjadi energi tambahan bagi Haye dan rekan-rekannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Tom Haye dan Timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.